Oke guys, kembali lagi bersama gue Gus Sudah Permana. Jadi, eh kalau Gus Sudah Permana ya, Sword Code. Oke teman-teman, kembali lagi di Sword Code. Jadi, ini adalah series pertama dari beberapa episode yang akan menjelaskan mengenai tentang HTML. Jadi di sini adalah episode pertama di mana kita bakalan memulai. Di sini gue bakalan jelasin dulu beberapa bagian yang bakalan gue jelasin. Jadi di sini bakalan ngejelasin tentang pengertian, sejarah singkat, tag-tag yang digunakan, contoh sama struktur dasarnya ya, kayak gimana di HTML. Nah, kita bakalan jelasin di episode kali ini. Nah, jadi kita akan masuk aja langsung ke pengertiannya. Sebenarnya apa sih itu HTML? Jadi di sini gue dapetin dari ChatGPT. Ya, gue jelasin dari ChatGPT referensi ini. Jadi, HTML adalah Hypertext Markup Language. Sebenarnya ini udah gue bahas, udah pernah dibahas sebenarnya ya, mungkin di episode yang pernah gue bikin, tapi gue bakalan bikin series yang lebih lengkapnya. Jadi, HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat halaman website. Jadi, dia ini sebagai struktur dasarnya gitu, walaupun pakai framework apapun, ya dasarnya itu tetap HTML. Dan dengan HTML, Anda dapat menentukan struktur kan, dan konten sebuah halaman web. Artinya, kita bisa bikin tag-tag yang dimana dari tag itu kita bisa kembangkan menjadi sebuah konten halaman gitu. Dengan menggunakan serangkaian tag atau elemen, gitu kan. Dengan menggunakan tag atau elemen. Tag itu apa? Segala macam nanti kita akan bahas. Yang pasti kalian harus ngikutin aja seri-seri selanjutnya. Ini yang pertama. Jadi pengertiannya adalah bahwa HTML itu secara singkatnya ya struktur dasarnya gitu. Jadi kalau misalnya ibaratnya manusia tulang-tulangnya itu adalah HTML. Jadi kayak gitu. Oke, kita masuk ke yang kedua, sejarahnya. Kayak sebenarnya ini agak membosankan ya, tapi ini penting juga untuk dibahas supaya kita bisa tahu latar belakangnya itu kayak gimana gitu. HTML pertama kali dikembangkan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1990 sebagai bagian dari proyek World Wide Web atau www. Segala macam gitu kan. Nah, www itu dikembangkan di sini di chair di apa ini? Chair organisasi Eropa lah intinya ya untuk penelitian nuklir. Sejak saat itu HTML telah mengalami beberapa revisi dan versi dengan yang terbaru pada saat ini yang gua tahu adalah HTML5. Kalau misalnya salah bisa komen aja, mungkin kita bisa belajar atau berbagi pengalaman atau pengetahuan bersama. Nah, jadi intinya ini tuh ditemukan pada tahun 1990 oleh tim si Berners-Lee ini pada tahun 1990 pada saat eh, dia dan merupakan bagian dari proyek dari World Wide Web WWW itu kan gitu. Jadi kan pasti berkembang lah ya. Dari WWW itu tadinya polosan mungkin yang anak-anak yang pernah pakai BBM segala macam yang ada browsernya tampilannya kayak gimana mungkin tahu kan. Nah itu mungkin mulai pengenalan awalnya. Artinya belum ada yang se, se kayak kita sekarang yang websitenya itu benar-benar powerful banget secara UI atau misalnya secara eh, responsif atau misalnya kecepatannya itu nggak kayak sekarang gitu ya. Jadi zaman dulu tuh yang penting itu bisa jalan dan juga kontennya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga kita bakalan bahas mengenai struktur dasar. Jadi setiap dokumen HTML harus memiliki struktur dasar yang terdiri dari beberapa elemen-elemen dasar. Nah, elemen-elemen ini wajib ada karena dasar banget kan. Mungkin tag-tag lain nanti yang bakalan gue jelasin ini nggak harus ada juga. Tapi kalau misalnya nggak ada ya mau jadi web yang kayak gimana gitu, polosan putih doang atau kayak gimana. Tapi yang ini wajib ada. Tag apa aja? Jadi tagnya itu HTML, ada head, ada body. Nah, misalnya ini tuh bisa ini sebenarnya nggak ada. Itu lebih ke kayak karena gue pakai gini, shift tanda seru, nah di enter, nah dia bakal keluar kayak gitu. Jadi kayak templatean langsung lah ya. Tapi kalau misalnya lu bikin satu-satu, misalnya lu bikin tag HTML, terus di dalamnya juga bikin tag head, dalamnya bikin tag body, terus ini tag-tag lagi, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Yang penting ada tag HTML, di dalam HTML ada tag body,
dan tag head gitu. Tag head-nya ya pasti di atas ya, di atas body gitu. Yang penting di dalam HTML itu ada dua bagian itu. Head itu sebagai header-nya, maksudnya head-nya itu contoh ini ada title kan, itu jadi judulnya. Jadi kalau misalnya lu buka browser, suka ada atasnya ada judulnya, nah itu title-nya itu di bagian head ditulisinnya, bukan di bagian body. Body itu adalah konten yang bakal ditampilkan kepada pengguna nantinya gitu. Itu bagian body. Nah, di sini di bagian body contohnya ada H1 sama P. Atas H1 sama P, contohnya kayak gitu. Nah, jadi itu struktur dasar yang wajib banget ada. Contohnya gue bakal contohin kalau misalnya bikin itu kayak gimana, ya tinggal kayak gini. HTML, misalnya tulis di sini HTML. Nah, terus gimana nih kalau misalnya dia nggak menjorok kayak gini gitu kan? Istilahnya ini kalau misalnya indentasi, kalau misalnya di bahasa pemrograman tuh indentasi. Jadi ada jarak antara yang satu, artinya ini menandakan bahwa ini tuh ada di dalamnya gitu. Contohnya ini head sama body berarti ada di dalam HTML, ada di dalam tag HTML. Ini H1 sama P berarti ada di dalam tag H1, berada di dalam tag body gitu kan. Ini title berarti ada di dalam tag head gitu. Jadi bisa jadi nanti di sini ada tag lagi, di dalamnya ada tag lagi, di dalamnya ada tag lagi, bisa jadi. Nah, untuk kalian yang pertama kali menggunakan VS Code pastinya nggak akan langsung menjorok otomatis kayak gitu. Entahlah kalau misalnya website HTML nggak tahu kayak gimana sekarang, tapi dulu gua pas pertama kali bikin itu langsung apa ya, kayak rata kiri aja gitu semuanya. Nah, kalau misalnya itu nanti ada menggunakan extension-extension di sini yang bisa kalian gunakan. Mungkin bisa cari di Google aja, atau kalau misalnya pengen kalian bahas nanti komen aja, kita bakalan bikin episodenya. Tapi untuk sekarang intinya itu ada menjorok-menjoroknya untuk menandakan bahwa itu adalah bagian dari tag tersebut gitu. Anak dari teks tersebut gitu. Berarti head dan body merupakan anak dari HTML, title merupakan anak dari head, dan H1 dan P ini merupakan anak dari body gitu. Intinya kayak gitu. Jadi A1 sama P ini istilahnya adik kakak gitu. Karena dia tuh berasal dari indukan yang sama yakni tag body gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi tag yang wajib ada intinya tiga ini ya. Intinya tiga ini. Jadi kalau misalnya nggak harus kayak gini pun nggak apa-apa. Nggak ada apa doc type HTML segala macam itu nggak apa-apa. Oke, itu untuk yang bagian struktur dasarnya. Nah, untuk selanjutnya kita bakal masuk ke bagian tag-nya. Nah, jadi di sini HTML terdiri dari berbagai tag. Tag itu tadi kan yang H1 ada HTML, intinya yang kurung sikunya itu. Kurung siku atau apa ya? Kurung lancip, nggak tahu lah. Pokoknya kurung yang kayak gitu lah ya, yang lancip-lancip itu. Berbagai tag atau elemen yang digunakan untuk menentukan struktur dan konten halaman web. Nah, artinya tadi ada head, konten untuk bagian atas-atas lah pokoknya ya. Mengatur body, artinya konten untuk yang akan ditampilkan ke usernya nantinya. Itu bagian, itu yang dimaksud dari tag menentukan struktur dan konten yang ada di dalamnya gitu. Tag-tag ini memberikan instruksi kepada browser. Jadi bukan hanya sekedar tulisan, tapi emang beneran ngasih instruksi gitu kepada browser yang kita gunakan. Contohnya browser itu apa? Kayak Chrome, Microsoft Edge, Safari, terus ada Mozilla dan lain sebagainya. Tentang bagaimana menampilkan konten yang diberikan gitu. Jadi ini kayak perintah browser gitu. Contohnya kalau di sini browser, tolong dong. Ini HTML tuh sebagai kayak dasarnya ya, dasarnya. Tolong gua bikinin dua, misalnya head sama body, head buat ngatur atasnya, body untuk ngatur kontennya. Oke, dibikinin tuh akhirnya karena kita bikin menuliskan itu kan. Nah, di dalamnya tuh gua pengen nanti judul di atasnya itu judul halaman misalnya kayak gini kan. Berarti ya udah lu kasih instruksinya dengan cara title gitu. Title artinya itu instruksi untuk bikin judul di atasnya. Ini buat bikin paragraf judul, berarti ya bikin H1. Nanti ada A2, 3 segala macam, kita bahas lebih dalam nanti. Itu artinya instruksiin buat bikin paragraf, suatu paragraf judul yang lebih besar gitu kan nantinya. Nanti kita bakalan coba di akhir gitu kan, di akhir episode ini. Dan yang P ini artinya paragraf biasa gitu. Tolong bikinin paragraf biasa buat gua bikin konten deskripsi panjang segala macam gitu. Nah, itu bikin aja tag P. Jadi kayak instruksi ke browsernya gitu. Istilah simpelnya kayak gitu. Istilahnya kayak gitu. Nah, jadi di sini contohnya ada H1 untuk judul utama dalam hal paragraf ya. Maksudnya kan tadi gua bahas judul yang di atas itu ada di head yang pakai title. Nah, bukan, ini tuh
lebih ke yang di dalam contoh-contoh ini adalah lebih konten yang ada di dalam body sebenarnya. H1 ini untuk judul utama itu nanti bakalan besar, ada H2, H3, mungkin di Word, Microsoft Word juga pasti ada kan, maksudnya kalau pernah bikin laporan ada heading 1, heading 2, nah kurang lebih kayak gitu kan, ukurannya pasti agak beda, dan juga pasti menjorok juga agak beda-beda kan, nah kurang lebih kayak gitulah, untuk memudahkan digambarkannya. Yang untuk P ini untuk paragraf, A untuk membuat hyperlink, nah ini menarik, karena nanti si A ini contoh, kita bikin di A-nya ini A, terus kita bikin href misalnya kayak gini nih. Di sini tuh kita bikin A, nah kita bikin A, nah di sini ada href kan. Ini otomatis karena ada re-extension. Sekali lagi kalau misalnya kalian cuma nampil tag A, ya bikin aja dalamnya tag A yang sebelah yang di tag A kirinya itu bikin hrefnya gitu. Contohnya di sini apa ya www.google.com gitu. www.google.com misalnya. .com. Nah, dia bakalan nanti kalau diklik, misalnya di sini klik saya. Nah, ini bakalan ketika kita di jalannya di browser, dia bakalan menampilkan klik saya, terus ketika diklik, dia bakalan masuk ke halaman google.com, www.google.com, kurang lebih kayak gitu. Kalian juga bisa masukin ke, misalnya profil Instagram kalian, kalian salin, masukin ke situ, ke href, itu bisa. Jadi ketika diklik, misalnya, eh, lanjut ke Instagram saya, misalnya, tulisan di sininya. Terus, nanti ketika diklik oleh user, ya pasti bakalan masuk ke Instagram kalian, gitu. Ke profil Instagram kalian sesuai dengan link yang di copy, seperti itu. Nah, itu untuk yang A, terus yang IMJ yang untuk menampilkan image. Kenapa ada gambar-gambar di dalam website? Itu struktur awalnya itu adalah menggunakan image gitu kan. Adapun nanti yang kok bisa atraktif itu gitu, gambarnya bisa gerak segala macam, itu kita bahas nanti. Karena nanti bakalan terpecah banyak banget jadi berbagai bahasa pemrograman dan menjadi sebuah framework. Framework ini nanti banyak banget yang harus dipelajarin, tapi itu nanti. Intinya semuanya itu berdasarkan dari HTML sebagai struktur tulangnya. Kayak gitu. Ini ada UL, ada all, ada li. Ini lucu sih. Karena nanti ini biasanya kayak contoh apa ya, bikin list. Jadi dalam list itu ada UL, ada LI gitu. Ini untuk daftar kan tuh, untuk membuat daftar. Jadi intinya itu bakalan kita bahas nanti, tapi ada tag-tag ini. Jadi jangan dibawa pusing dulu. Intinya ada tag-tag di HTML yang memberikan sebuah instruksi kepada browser bahwa nanti gue pengen nampilin ini loh. Misalnya gue pengen nampilin judul, ya berarti gue pakai perintahnya H1. Terus di dalam H1-nya ada judulnya apa, kita kasih misalnya judul 1. Nah, bakalan browser paham. Dan berarti, oh gue tuh dikasih instruksi judul dengan kontennya itu judul 1 gitu. Paragraf misalnya, saya adalah seorang programmer misalnya. Itu kita kasih instruksi. Misalnya ada dalam tag P, contoh di sini, dalam tag P-nya ini adalah paragraf pertama dalam halaman web saya. Berarti dengan secara nggak langsung kita memerintahkan kepada browser mengatakan kayak gini, "Hai browser, bikinkan saya paragraf, sebuah apa ya, sebuah space untuk membuat paragraf." Oke, siap. Kontennya adalah sebuah paragraf yang ada di dalam tag P ini. Nah, ini kontennya gitu kan. Ini kontennya dari ujung sini sampai ke tag-nya lagi, ini kontennya. Jadi ini adalah paragraf daripada instruksi paragraf yang telah diberikan. Instruksi paragraf adalah tag P yang kita instruksikan kepada browser, dan konten dari paragrafnya adalah yang di dalam tag P-nya itu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nangkep lah ya harusnya. Kalau misalnya nggak nangkep ya mungkin bisa dibahas di bawah kolom komentar, terlalu cepat atau misalnya penjelasannya kurang menarik atau misalnya penjelasannya harus dengan perumpamaan segala macam, mungkin bisa, karena dalam belajar pemrograman ini kita harus bisa membayangkan sesuatu yang lebih mudah untuk diingat gitu kan, kayak contoh tadi gue membayanginnya bahwa ada anak segala macam kayak gitu, itu untuk memudahkan kita mempelajarinya aja sebenarnya, ya nggak kayak gitu juga konsep sebenarnya sih, tapi untuk memudahkannya kayak gitu sih. Nah, ini yang kelima, Anda dapat membuat dokumen HTML sederhana menggunakan text editor biasa. Dokumen tersebut kemudian dapat disimpan dengan ekstensi file.html. Kalau Word kan misalnya, kalau PDF ya misalnya agungsurya.pdf gitu. Nah, itu kan berarti ekstensinya jadi PDF kan gitu, filenya jadi PDF. Nah, kalau file HTML ya sama dengan namanya, tinggal .html kayak gitu. Kayak contoh yang ini, nah yang ini di atas ini kan contoh sederhana .html. Nah, itu.
Jadi itu adalah ekstensi untuk membuat HTML dan dapat dibuka menggunakan browser web. Jadi kalau misalnya kalian kirim nih file HTML, kenapa misalnya ada konten-konten yang mungkin kalian pernah lihat, konten bucin segala macam mengirimkan HTML, ada stylenya segala macam, yang itu emang udah tingkat lanjut, itu emang maksudnya HTML tuh bisa dibuka di berbagai browser, walaupun itu di HP, gitu. Walaupun cuman filenya doang, ketika diklik kebuka di Chrome kalian misalnya, terus muncul konten-konten segala macam padahal kalian nggak menggunakan internet misalnya membukanya, ya emang karena HTML ini dia itu udah terintegrasi dengan browser-browser apapun, gitu kan. HTML5 ya. Tapi mungkin untuk beberapa browser gue nggak tahu apakah ada yang nggak support atau enggak. Tapi untuk sementara ini yang gue tahu semuanya itu bisa, semuanya itu pasti mensupport untuk menampilkan konten daripada HTML di browser web, HP, tablet, atau di desktop sekalipun itu bisa pasti. Nah, di sini contoh teks sederhananya ya di sini kayak tadi ya sebenarnya, kayak tadi. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian demonya. Ini di sini ada head contoh dokumen HTML. Ini bakal jadi judul, kita bakalan lihat nanti. Ini bakal jadi judul daripada kontennya. Ini bakal jadi paragraf daripada kontennya. Oke, kita bakalan coba lihat. Contohnya di sini gue pakai Live Server, tapi kalau misalnya kalian belum punya Live Server, tinggal klik run aja sih. Run itu dengan cara kayak gini juga bisa, start debugging, atau kalian bisa pakai instruksi ini F5. Nah, untuk sebagian laptop tapi F5 itu harus di ituin pakai FN plus F5. Nah, kalau laptop gue nggak perlu pakainya F5. Kalau misalnya kalian klik F5 tapi yang muncul adalah layar kalian menjadi lebih terang, aja, nggak ngeran, berarti kalian harus pakai FN. Itu tergantung laptop masing-masing sebenarnya. Tapi kalau misalnya untuk menyamakan semuanya ya kita bisa pakai start debugging F5 aja. Terus kita misalnya pakai apa nih? Edge atau Chrome. Terserah kalian itu bebas. Pengen ditampilin di mana itu bebas. Nah, contoh kayak gini kan. Nah, menarik ya. Ini kenapa coba tampil? Ini tampil karena gue nggak bikin komentar. Kalau komentar kayak gini dia nggak akan tampil. Kalau komentar kayak gini contohnya gue unrun dulu ya. Kalau komentar kayak gini, ini nggak akan tampil. Kalau kayak gini, ini kayak terhitungnya sebagai sebuah tag. Jadi HTML itu hampir nggak ada error sebenarnya ya. Dia menampilkan apapun yang kalian instruksiin kepada dia gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini, ini adalah bagian daripada error itu sendiri. Walaupun errornya itu nggak menimbulkan suatu pesan error merah segala macam enggak. Dia tetap bisa di-run, cuman ini kan error, kok bisa tampil gitu. Karena dia itu bukan komentar. Kalau misalnya komentar, dia secara nggak langsung memberikan instruksi bahwa ini tuh nggak hanya untuk penjelasan kepada developernya aja gitu. Kalau contoh ini itu penjelasan kepada developernya aja. Kalau yang ini lebih ke penjelasan yang tampil gitu, yang harusnya nggak harus tampil sih. Contoh kita run yang ini, harusnya ini tagnya itu nggak akan tampil karena dia adalah sebuah komentar. Nah kayak gini, ini nggak akan tampil karena dia akan ada sebuah komentar. Ini judul halaman jadi titel, judul halaman jadi titel. Nah ini yang di atas nih, yang di atas ini jadi judul halaman. Contoh gue ubah di sini judul aja, misalnya judul aja. Kita save, kita bakalan coba refresh ya. Nah, dia bakal berubah jadi judul aja. Di judul aja. Nah, di sini selamat datang di halaman website. Ini judul H1 yang gua maksud. Ini adalah P yang gua maksud. Nih, contoh kayak gitu tuh. Selamat datang di halaman web saya. Ini adalah paragraf pertama dalam halaman web saya. Ini H1 dan P. Kelihatan kan? Ini H1 lebih besar. Contoh deh, kita kasih H2 di sini. Kita contoh kasih H2. Nah, ini sekali lagi gue pakai extension. Jadi kalau misalnya dirubah satu, dirubah juga dua-duanya. Tapi kalau misalnya nggak pakai extension, itu harus merubah secara manual satu-satu. Nah, kita bakalan refresh. Nah, dia bakalan lebih kecil kan? Karena ini heading 1, ini heading 2 gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Jelas. Tapi intinya bahwa HTML adalah struktur dasar yang menjadi tulang gitu. Jadi dia itu bakalan menjadi tulang dan ini HTML yang bakalan kalian pelajari harus banget dipelajarin untuk nantinya memudahkan kalian mengetahui logika-logika yang selanjutnya bakalan lebih besar gitu. Kalau misalnya bawahnya aja masih berantakan, itu pasti pusing nanti ke atasnya. Ya kayak gitu. Untuk selanjutnya di framework-framework pasti bakalan lebih besar lagi. Maksudnya lebih kompleks segala macam. Nah, ketika itu biasanya udah beda nih tag-tagnya sama HTML. Makanya tadi gue juga coba implementasiin nggak bisa gitu. Kenapa? Karena lupa juga sih sebenarnya karena penggunaan nanti di framework sudah sama ini tuh agak-agak beda gitu.
Jadi intinya kayak gitu, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan bisa langsung aja ditulisin di bawah, kita belajar bareng nanti kita ketemu lagi di episode yang kedua.